Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya pada mata pelajaran fikih. Jadi pada pertemuan kali ini kita sudah memasuki pada bab yang ketiga ya, yaitu dengan judul sholat berjamaah. Jadi pada pertemuan kali ini dalam 1 jam pelajaran ini nanti kita akan mempelajari mengenai seputar sholat berjamaah. Jadi untuk pembahasannya atau pembahasan yang lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Namun sebelum saya memulai videonya atau pembahasannya, saya menghimbau kepada adik-adik semua supaya membuka buku pelajarannya masing-masing, supaya nanti apa yang saya sampaikan adik-adik bisa cek keberadaannya langsung di buku adik-adik masing-masing. Kurang lebihnya seperti itu ya. Terus kemudian menghimbau juga kepada adik-adik semua supaya tidak men-skip videonya, karena di sini nanti ada informasi-informasi penting yang mungkin nanti bisa bermanfaat buat adik-adik. Ya, seperti itu ya. Jadi intinya disimak videonya sampai selesai supaya informasinya itu adik-adik bisa mengetahuinya secara keseluruhan. Langsung saja memasuki ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai sholat berjamaah. Dari subbab ini kita nanti akan mempelajari yang pertama mengenai pengertian dan dalil sholat berjamaah. Dan di sini ada kutipan sedikit terkait dengan tentang pengertian sholat berjamaah secara bahasa dan pengertian sholat berjamaah secara istilah. Jadi sholat berjamaah itu berasal ya, berjamaah itu maksudnya berasal dari bahasa Arab, yaitu yang bunyinya berasal dari kata jama yang berarti berkumpul atau banyak. Ya, saya ulangi lagi ya. Jamaah berasal dari bahasa Arab, yaitu jama yang berarti banyak atau berkumpul. Nah, kemudian secara istilah, sholat berjamaah ini apabila digabungkan kata-katanya, sholat berjamaah adalah ibadah sholat yang dilakukan secara bersama dan merupakan salah satu ibadah yang memiliki keutamaan dalam agama Islam. Nah, ini sudah sering kita ketahui ya, sering kita dengar bahwasanya sholat berjamaah itu memiliki keutamaan di dalam syariat agama Islam ya. Itu adalah pengertian sekilas mengenai sholat berjamaah. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yang akan kita pelajari adalah pengertian dan dalil sholat berjamaah, yaitu kita mengetahui salah satu dalil ya, mengetahui salah satu dalil terkait sholat berjamaah itu sendiri, yaitu di sini ada salah satu dalil yang bunyinya sholatul jamaati afdalu min sholatil faddi. Saya ulangi lagi ya, sholatul jamaati afdalu min sholatil faddi bisab'i isyrina darajah. Ini adalah salah satu dalil terkait tentang keutamaan sholat berjamaah ya, yang artinya sholat berjamaah melebihi keutamaan sholat sendirian dengan 27 derajat, muttafaq alaih. Nah, di sini adalah arti ya, arti terkait hadis keutamaan tentang melaksanakan sholat berjamaah. Dan di sini disebutkan bahwasanya sholat berjamaah itu pahalanya dilipat gandakan ya menjadi 27 kali lipat ya. Jadi apabila di situ kita sholat sendiri terus kemudian dibandingkan dengan sholat berjamaah, maka pahalanya kalau sholat sendiri itu hanya 1, dan kalau sholat berjamaah itu dilipat gandakan menjadi 27 derajat. Ya, kurang lebihnya penjelasannya seperti itu ya. Dan untuk pembahasan lebih lanjutnya kita simak terus video ini sampai selesai ya. Ya, langsung masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu mengenai hukum sholat berjamaah. Nah, di sini penjelasannya, jumhur ulama berpendapat bahwa hukum pelaksanaan sholat fardu secara berjamaah adalah sunnah muakkad. Dan sunnah muakkad itu apa? Jadi sunnah muakkad itu adalah mengandung maksud bahwa ibadah tersebut sangat dianjurkan oleh syariat Islam. Nah, ini adalah hukum dari sholat berjamaah ya. Jadi hukumnya adalah sunnah muakkad atau sunnah yang di situ dianjurkan sekali. Keutamaannya sangat besar sekali. Maka dari itu sampai ada hadis yang berbunyi
seperti tadi ya yang saya sebutkan bahwasanya menjelaskan bahwasanya kalau kita melaksanakan sholat berjamaah itu pahala kita akan dilipat gandakan menjadi 27 kali lipat. Itu adalah termasuk salah satu keutamaan melaksanakan sholat berjamaah. Dan kemudian pembahasan selanjutnya terkait dengan hukum sholat berjamaah ini terdapat hadis Rasulullah SAW yang artinya sebaik-baik sholat adalah sholat seseorang di rumahnya kecuali sholat 5 waktu. Nah ini adalah termasuk penguat dari hadis yang sudah saya sebutkan tadi, bahwasanya sebaik-baik sholat di sini maksudnya sebaik-baiknya sholatnya seseorang itu adalah di rumah kecuali sholat 5 waktu. Nah sholat 5 waktu ini lebih baiknya dilaksanakan dengan berjamaah. Nah itu maksud dari hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari ini. Itu maksudnya bahwasanya saya ulangi lagi ya, bahwasanya sholat sebaik-baiknya sholat itu adalah sholat sendiri, tetapi kecuali sholat 5 waktu. Nah di sini kecualinya karena sholat 5 waktu tersebut lebih baiknya itu dilakukan dengan berjamaah. Nah itu adalah penjelasan sedikit ya terkait hukum melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah mengenai keutamaan sholat berjamaah. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwasanya Rasulullah SAW menetapkan ukuran dengan kelipatan, kemudahan, jumlah yang berjamaah hingga jarak perjalanan menuju jamaah, semua itu dinilai pahala ya. Ini sampai segitunya ya. Jadi sampai Rasulullah SAW ini menyebutkan bahwasanya segala sesuatu yang di situ dilakukan untuk mencapai sholat berjamaah tersebut atau upaya-upaya untuk melaksanakan sholat berjamaah tersebut itu semuanya akan dinilai pahala ya. Dari perjalanannya, semisal kita dari rumah jaraknya itu jauh sekali lah, setiap langkahnya itu nanti akan dihitung pahala ya. Terus kemudian di situ juga niat untuk melaksanakan sholat berjamaah itu juga dihitung pahala. Nah itu adalah keutamaan melaksanakan sholat berjamaah. Dan kemudian keutamaan ini termasuk dari semua pekerjaan yang akan melancarkan dan mengkhusukkan sholat berjamaah. Nah ini adalah termasuk keutamaan sholat berjamaah itu ya penjelasannya. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi atau sudah saya sampaikan tadi bahwasanya keutamaan sholat berjamaah ini sangat besar sekali atau sangat banyak pahalanya sekali. Maka dari itu sampai Rasulullah SAW itu menetapkan ukuran dengan kelipatan. Jadi semua yang kita upayakan untuk melaksanakan sholat berjamaah itu dilipat gandakan ya pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di sini adalah keutamaan sholat berjamaah ya. Keutamaannya yang di sini disebutkan yaitu yang pertama menjadi syiar bagi masyarakat. Kemudian yang kedua meningkatkan kualitas sholat, dan yang ketiga pahala sholat berjamaah berlipat ganda. Dan yang nomor 4 dijauhkan dari sifat munafik, dan yang terakhir di sini diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah keutamaan melaksanakan sholat berjamaah. Mudah-mudahan dengan pertemuan kali ini, pertemuan yang sudah kita jalani pada saat ini bisa memotivasi kita supaya berniat lagi untuk mendirikan sholat berjamaah bersama-sama ya. Itu adalah sekilas penjelasan terkait sholat berjamaah pada hari ini. Semoga materi pada pertemuan kali ini bisa bermanfaat buat adik-adik semua. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.